Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alphonse Lengka, NIM 2201080023. Di siang hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu pengertian sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikonomia, yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti keluarga, dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara mengelola rumah tangga. Sistem ekonomi merupakan seluruh tata cara yang digunakan dalam mengkoordinasikan perilaku masyarakat, mencakup produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya. Adapun beberapa jenis fungsi sistem ekonomi, yaitu yang pertama, sebagai penyediaan dorongan untuk dapat dilakukan produksi. Yang kedua, mengkoordinasikan suatu kegiatan individu dan dalam perekonomian. Dan yang ketiga, peraturan dalam pembagian hasil suatu produk pada seluruh anggota masyarakat. Dan yang keempat, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi pada barang dan jasa dapat berlangsung dengan baik. Yang berikut, tujuan dan sistem ekonomi. Adapun beberapa tujuan. Yang berikut, tujuan sistem ekonomi. Adapun beberapa tujuan sistem ekonomi yaitu sebagai berikut: meningkatkan suatu kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua, meratakan suatu distribusi pendapatan di berbagai golongan. Yang ketiga, meningkatkan sebuah pertumbuhan dan kestabilan ekonomis. Yang keempat, memperluas sebuah lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kelima, menentukan berbagai jenis jumlah dan cara atau teknik menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang keenam, mengalokasikan suatu produk nasional bruto atau PNB untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, menggantikan stok modal, dan investasi. Adapun ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, berbagai cabang produksi yang akan dinilai strategi dan berpengaruh besar terhadap hajat hidup rakyat. Adapun beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, berbagai cabang produksi yang akan dinilai strategi dan berpengaruh besar terhadap hajat hidup rakyat, maka harus dikuasai dan juga dikelola oleh negara demi kemakmuran rakyat. Yang kedua, prinsip berwawasan pada lingkungan dan berkelanjutan harus diterapkan pada seluruh kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pemerintah yang akan melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan pihak swasta. Yang keempat, tujuannya itu agar tidak terjadi praktek kecurangan seperti pada mafia perdagangan monopoli yang sangat mengurangi rakyat dan penipuan. Yang berikut adapun jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional yaitu sistem yang mengandalkan suatu produk organisasinya berdasarkan suatu kebiasaan atau tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan suatu faktor produksi apa adanya. Kedua, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah salah satu jenis sistem perekonomian di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi. Namun pemerintah juga ikut campur dalam kegiatan perekonomian tersebut. Dan yang ketiga, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang didasari dari jiwa ideologi. Jiwa ideologi Pancasila yang di dalamnya terdapat sebuah makna demokrasi ekonomi, yakni suatu kegiatan ekonomi yang berdasarkan suatu usaha bersama dengan secara kekeluargaan, bergotong royong, dan juga untuk rakyat dalam bimbingan dan pengawasan pemerintah. Yang keempat, sistem kapitalis atau liberal. Sistem ekonomi liberal disebut juga sebagai sistem ekonomi pasar, yaitu salah satu sistem ekonomi di mana pengelolaan tersebut diatur sepenuhnya oleh kekuasaan pasar. Yang kelima, sistem ekonomi terpusat atau komando, yaitu sistem ekonomi terpusat, yaitu salah satu sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan suatu kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi sosialis.
yaitu sebuah sistem yang akan menyediakan sebuah kebebasan yang mencangkup untuk semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi dalam intervensi pemerintah. Adapun beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya sistem ekonomi. Yang pertama, ada tidaknya campur tangan pemerintah dalam suatu kegiatan ekonomi. Yang kedua, adanya suatu sistem pemerintah yang akan dijalankan dalam suatu negara tertentu. Dan yang ketiga, kepemilikan suatu negara terhadap faktor-faktor produksi. Yang terakhir, adanya suatu sumber daya yang dimiliki dalam suatu negara tertentu. Jadi materi yang dibahas dapat disimpulkan bahwa ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti keluarga dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Jadi ilmu ekonomi merupakan seluruh tata cara yang digunakan dalam mengkoordinasikan perilaku masyarakat mencakup produsen, konsumen, pemerintah maupun pihak swasta. Sistem ekonomi sangat berpengaruh besar pada keberhasilan, bahkan tidak hanya pemerintah, pihak swasta juga menggunakan sistem ekonomi demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan baik untuk diri sendiri maupun pihak-pihak lainnya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.